Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kekal, penasihat ajaib, Raja damai, Allah yang penuh kasih, tak berkesudahan, kasih setianya selalu baru dalam hidup kami. Bersama keluarga besar Kataros, kami bersyukur oleh anugerah dan cinta kasih-Mu. Berkenanlah atas pujian penyembahan yang telah kami naikkan bersama menjadi dupa yang harum. Dan tiba saatnya kami ingin disegarkan, diajari oleh firman-Mu. Berkaryalah, berbicaralah, penuhilah hati kami, pikiran dan perasaan masing-masing di tempat kami di mana berada. Demi dan atas nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Selamat sore dan shalom. Shalom. Bapak Ibu yang Selamat sore dan shalom, Pak. terkasih, yang saya hormati, saya kasihi Pak Ketua Dr. Adolf Butar-Butar bersama istri dan keluarga, para dosen, anak-anak mahasiswa dan siswa-siswi SMP Kataros. Mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam kebaktian ini. Berterima kasih atas peluang dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebagai perkenalan, slide pertama, ini foto keluarga saya. Istri saya namanya Christina Silva. Beliau orang Toraja tapi lahir besar di Kolaka, Kendari, Sulawesi Tenggara. Anak kami satu, Carlo Manyonyo, kelas 4 SD di Santa Maria, Jatinegara. Saya pribadi diminta untuk sedikit memberi testimoni atas perjalanan hidup sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Tahun 95 saya mengambil keputusan untuk belajar tentang Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi Dulos, di mana Pak Ketua pada waktu itu staf di STT Dulos, Jakarta. Kemudian tahun 98 setelah selesai KKN di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, saya kembali ke kampus untuk masuk kuliah. Namun apa yang terjadi, saya mengalami gangguan penglihatan. Saya mengalami kesulitan untuk melihat, ada hambatan, terutama tulisan di whiteboard. Tidak bisa lagi membaca tulisan-tulisan di papan tulis. Untuk itu saya memeriksakan diri di RSPGI Cikini oleh Profesor Dr. Mandang, ahli ophthalmologi, ahli mata. Saya divonis tidak akan lama lagi akan menjadi orang buta karena gangguan penyakit saraf mata namanya glaukoma, penyakit yang menyerang saraf mata. Akhirnya April 99, nubuatan Profesor Mandang tergenapi dalam hidup saya. Saya kehilangan penglihatan, baik mata kiri maupun mata kanan, totally blind. Dan saya pulang kampung di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan saya merasa menjadi pribadi yang kalah, gagal, pecundang, karena pulang bukan membawa gelar sebagai seorang sarjana teologi. Pulang bukan membawa kebahagiaan bagi kedua orang tua yang telah mengutus dan punya harapan besar kepada saya untuk menggantikan ayah saya sebagai seorang pendeta dan akademisi. Beliau rektor dan pendiri, salah satu pendiri STT GKST Tentena, Sulawesi Tengah.
Namun anak bungsunya pulang dengan membawa kekecewaan dan bahkan menambah penderitaan. Dan akhirnya saya putus asa, depresi dalam situasi yang sulit dan rumit itu. 3 tahun segala pemahaman tentang Alkitab itu seolah-olah terhapus dalam batin, dalam pikiran. Sehingga saya merasa saya menjadi manusia yang tak berarti dan tak berharga. Saya tidur di gudang bersama anjing karena saya merasa hidup itu seperti binatang. Pagi, siang, malam datang dikasih makan oleh ibu saya. Satu waktu karena titik puncak keputusasaan, maka saya meminum obat serangga setengah gelas. Dan uniknya Tuhan, itu tidak diizinkan menjadi alat untuk membunuh jiwa saya. Dan saya terselamatkan. Dan waktu itu, Roma 12 ayat 12 menjadi ayat yang sangat menguatkan hidup saya. Kemudian, saya persingkat saja. Tahun 2000 saya datang ke Salatiga. Saya tinggal di panti asuhan di Kota Bawen. Di sana saya 1 tahun dan saya diperjumpakan dengan seorang tokoh, Dr. Andus Nikodemus Marwoto almarhum. Beliau dosen di UKSW Salatiga dan ternyata beliau adalah seorang tunanetra. Perjumpaan itu menjadi entry point untuk saya mengenali diri kembali, menerima diri, dan punya hope, asa, dan harapan. Akhirnya, saya belajar dunia orang buta di Yogyakarta, di belakang rumah sakit IAP, Yayasan Mardibuto, selama 6 bulan. Membaca, menulis huruf Braille, berjalan dengan tongkat untuk menolong diri sendiri, Computer for the Blind, dan bersosialisasi dengan kehidupan yang baru sebagai seorang yang buta. Akhirnya, ketika saya sudah merasa siap, ayah saya sudah lansia bersama ibu waktu itu, dan beliau berkata, kami ini tidak bisa berbuat banyak lagi. Sebab secara natur, mereka akan dipanggil Tuhan lebih dahulu dibanding saya, anaknya. Oleh karena itu, apa keinginanmu? Atas pertanyaan itu saya sampaikan kepada ayah dan ibu yang waktu itu mengungsi akibat kerusuhan Poso sama-sama dengan saya. Saya bilang saya akan kembali ke Jakarta meneruskan kuliah dan kemudian saya akan mewujudkan cita-cita besar ayah dan ibu yang ingin menyaksikan saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Bagaimana mungkin, katanya, kamu buta, kamu akan kembali ke Jakarta, kota yang sangat keras, yang tidak kompromi dengan keadaan, dan dia tidak mau tahu engkau orang buta atau tidak. Siapa yang akan menolong hidupmu? Siapa yang akan mendampingi engkau? Bagaimana belajarmu? Bagaimana di kelas? Tidak ada pengalaman selama ini. Tapi the powerful of Holy Spirit, kuasa ilahi, begitu kuat mendorong saya untuk mengambil keputusan. Saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bertekad untuk ke Jakarta. Ayah dan ibu pulang kampung karena keadaan Poso sudah semakin kondusif. Kita percaya Allah adalah Immanuel, selalu beserta dengan kita. Maka mereka penuh keyakinan, mereka meninggalkan saya dan saya berangkat ke Jakarta. Dan orang yang pertama kali saya telepon, Pendeta Dr. Weli Pandensolang, Rektor STT Agapes, di mana
pakai tua secara tidak sengaja ternyata juga menjadi salah satu pejabat di STT Agapes, dan saya datang menghadap, diterima oleh Pak Ketua kita, Dr. Adolf Butar-Butar. Saya sampaikan apakah saya bisa diterima kuliah di STT Agapes. Beliau bilang welcome, hanya STT Agapes tidak punya fasilitas apapun tentang dunia tunanetra. Asal Anda bisa beradaptasi, silakan. Saya bilang saya siap. Saya yang beradaptasi, saya yang akan menyesuaikan karena saya minoritas. Dan kampus Agape tidak perlu membuat sarana dan fasilitas yang canggih untuk saya. Akhirnya, saya menempuh studi di STT Agape. Saya kos di Otista, Tanjung Lengkong, Jakarta Timur. Setiap hari pergi pulang, saya harus menyeberang lampu merah yang sangat ramai itu di depan BRI ke gedung PFN. Saya kos berpindah-pindah tempat, masak sendiri, cuci pakaian sendiri, cari uang sendiri, bekerja sambil kuliah. Dan akhirnya 2004 saya diwisuda di STT Agapes dengan predikat karya ilmiah terbaik dari 45 orang yang matanya melek. Kemudian saya resign dari tempat bekerja di salah satu yayasan di Komplek Gereja Katedral, Lembaga Daya Dharma, dan 2006 saya merintis pelayanan spesifik untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Karena berdasarkan pengalaman hidup dan passion dan visi besar yang Tuhan beri, maka saya rindu generasi tunanetra Indonesia yang jumlahnya 3,7 juta jiwa di Indonesia. Mereka harus mendengar Injil kabar baik itu, karya keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kami memulai pelayanan itu. Kami kontrak dari Persahabatan Timur 3, kontrak lagi di Ekor Kuning Rawamangun, kontrak lagi di Dermaga Raya Duren Sawit, kontrak lagi di D51 Klender, kemudian perpindahan yang terakhir kami sekarang ada di Pondok Bambu. Puji Tuhan, gedung sudah milik sendiri atas anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya menikah 2007 bersama seorang perempuan yang tidak disabilitas. Perjuangan untuk menuju ke pelaminan itu tidak mudah. Saya membutuhkan 7 tahun untuk dapat meyakinkan calon mertua. Ibu mertua bilang, bagaimana mungkin saya bisa menerima kamu, Ritson? Kamu akan menjadi kepala rumah tangga atas anak saya. Tapi kamu buta. Bagaimana mungkin kamu bisa cari makan, memberi penghidupan, memberi kebahagiaan, membiayai sekolah anak-anakmu, membuat istri yang adalah anak kami menjadi bahagia? Apa kata orang lain? Saya punya mantu yang cacat. Akhirnya saya bilang sama istri saya waktu itu, kamu mau pilih orang tua apa mau pilih saya? Kalau mau pilih saya, kita berjuang bersama. Akhirnya dia memutuskan untuk kami menikah tanpa disetujui oleh mertua atau orang tua beliau. Singkat cerita, dari kesaksian ini supaya kita segera masuk dalam firman Tuhan, bahwa saya bahagia menjadi seorang yang buta, saudara. Kenapa begitu? Karena Tuhan memberi banyak dalam hidup saya. Yang terutama adalah saya banyak mengerti tentang kasih Kristus. Ketika saya masih melihat, sekalipun saya sudah belajar teologi 3 tahun, tapi hidup saya masih berantakan. Tidak ada artinya, tidak berdampak. Saya hanya menjadi followers, tidak pernah menjadi pionir. Orang yang selalu mengikuti orang lain. Oleh karena itu dengan dalam keadaan buta ini, maka saya bersyukur
2014 menyelesaikan studi di STT Jeffrey Jakarta S2, juga karya ilmiahnya tesis summa cum laude 4,0 di antara mereka yang matanya melek. Saya berpikir, mengapa orang buta kok bisa nilainya terbaik? Ternyata setelah saya renungkan, selama kuliah saya sudah tidak bisa lagi menyontek. Itulah nilai yang terbaik yang Tuhan beri. Saya bangga karena sekarang saya menjadi anggota Ecumenical Disability Advocates Network, Dewan Gereja Asia. Saya menjadi anggota POKJA, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk HIV, AIDS, and Disability. Dan slide berikut, Yayasan El Safan yang kami dirikan, Tuhan berkati luar biasa. Ada 4 unit pelayanan, yaitu panti sosial, kemudian sekolah luar biasa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan kelas pengembangan diri, itu ada di Jakarta, Pondok Bambu, dan kami membuka cabang sekolah PAUD terpadu inklusi ada di Poso, serta pusat balai latihan kerja disabilitas, berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang pertama di Indonesia. Ini kesaksian saya, Bapak Ibu. Kami bersyukur bahwa saya bahagia kebutaan itu tidak lagi menjadi aib, tidak lagi membuat hidup terpuruk, tidak lagi menghalangi cita-cita dan impian. Dan akhirnya, Tuhan berkenan atasnya dengan kasih karunia-Nya. Orang buta dari kampung itu dapat menjadi mata bagi sejumlah orang buta di Indonesia yang mereka telah berprestasi hebat secara luar biasa. Nah, sekarang kita